فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Dibutuhkan oleh anak adalah kebutuhan perhatian terhadap akhlaknya. Dia akan tumbuh menurut apa yang dibiasakan oleh pendidiknya dari kecil. Ya, dari kecil. Jadi sejak dini anak itu harusnya sudah diajarkan akhlak, adab yang baik. Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti akhlak itu berkaitan dengan keimanan. Makanya pincang ketika ada seorang mukmin yang rajin beribadah, ibadahnya luar biasa tapi akhlaknya buruk. Ini pincang, ibarat orang yang berjalan tapi pincang. Sholat tahajudnya nggak pernah tinggal, sedekahnya masya Allah, tapi sama tetangga gaduh. Apalagi sama saudara tengkar. Wah, luar biasa. Ini nggak ada gunanya. Bahkan sama tetangga saja lah dulu. Pernah didatangkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, dan rajin bersedekah. Tapi dia suka menyakiti tetangganya." Kata Rasulullah apa? Hiya finnar. Wanita itu di neraka. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, banyak pun ibadahnya, sedekahnya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, tapi kalau suka nyeritain tetangga, suka jelek-jelekkan orang, hiya finnar, kata Rasulullah. Bapak-bapak juga, bukan ibu-ibu aja. Kenapa di sini perempuan? Karena biasanya perempuan yang sering cekcok sama tetangga. Lihat tetangga punya kendaraan baru, lihat tetangga punya handphone baru, ya. Ditanya lagi, ya Rasulullah, ada seorang wanita puasa sunnahnya ya sedikit, nggak terlalu sering, bahkan jarang puasa sunnah. Sholat sunnahnya juga sedikit, kemudian juga sedekahnya juga ya sedikit, tapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya, nggak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia di surga. Nah, ini berkaitan dengan akhlak ini. Maka bagaimana kita menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berakhlak dan beradab? Kenapa? Tadi akhlak itu nanti kaitannya dengan keimanan. Artinya apa? Iman yang sempurna dikaitkan dengan akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, seorang ayah yang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada bersedekah satu sa'. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa? Wahai para ayah, wahai para orang tua, jangan sepele dalam hal mendidik adab kepada anak. Terkadang kita merasa sedekah itu lebih baik daripada kita mendidik anak kita, ya kan? Padahal kata Rasulullah, mendidik anak sehingga anak itu beradab itu lebih baik baginya daripada dia bersedekah satu sa'. Sa' itu semana? Satu sa' itu semana? 3 Kalau zakat fitrah itu berapa? Satu sa' ya? Kalau zakat fitrah satu sa' apa satu mud? Satu sa'. Nah, berarti bersedekah 3 kilo beras lebih baik. Ini sekali mengajarkan, satu yang diajarkan. Bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau 10, 20? Ya. Jadi jangan mentang-mentang ada sekolah, mentang-mentang ada pesantren diserahkan semuanya ke pesantren. Akhirnya orang tuanya angkat tangan. Nanti tinggal terima laporan atau tinggal pengaduan. Ustaz, anak saya kok begini ya? Padahal memang sebelum masuk pesantren udah parah kian adabnya. Ketika pulang liburan masih buruk, yang disalahkan pesantren. Nah, tentunya kita tidak berharap seperti itu. Di hadis yang lain, muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab mereka. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah perintahkan, muliakan anak-anak kita dan perbaiki adab mereka. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Zakaria pernah mengatakan, ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar.
Sedangkan adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Ya. Jadi dua-duanya harus ada. Adab dan ilmu. Kemudian adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anak. Ini garis besarnya ya. Adab terhadap kedua orang tua, adab terhadap para ulama atau guru, adab terhadap orang lain, adab dalam persaudaraan, adab bertetangga, adab meminta izin, adab makan minum, adab berpenampilan, dan adab mendengarkan Al-Quran. Di kitab ini yang dibahas. Meskipun adab tidak hanya sampai sini, banyak lagi adab-adab yang lain. Tapi untuk anak yang tadi usia berapa, masih ingat? Ini yang bab ini usia berapa anak-anak? Fasenya 2 tahun sampai balik. Dari 2 tahun sampai balik, minimal ini yang kita ajarkan kepada anak kita, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ya. Dari 2 tahun sampai balik. Nanti ada adab yang lain itu nanti. Ketika dia sudah balik baru ditambah. Tapi dari fase 2 tahun sampai balik, ini yang lebih dahulu ditekankan. Ya. Seperti itu. Adab terhadap kedua orang tua. Nah, ini kalau kita bahas adab kepada kedua orang tua, nanti berkaitannya dengan bakti kepada orang tua. Ya, tentu kita yang akan bahas secara panjang lebar. Artinya adab terhadap orang tua itu adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan paling penting di antara semua adab, selain adab kepada Allah dan Rasulullah. Ya. Ingat, Allah melarang dalam surat Al-Isra, kita hanya mengatakan uffin. Uffin itu apa? Apa anak-anak? Uffin itu apa? Antum kalau disuruh sama ibu antum mengatakan berdosa. Atau benda-benda kaki, banting pintu. Imam Nawawi membuat bab khusus dalam kitab beliau Al-Adhkar tentang larangan seorang anak memanggil orang tua dan gurunya dengan namanya. Ya, panggilnya nama bapaknya, atau ngomong sama orang disebutkannya nama bapaknya. Ini nak durhaka ini. Atau gurunya dipanggil. Ya. Kecuali kalau ditanya namanya. Siapa nama orang tua antum? Nah, disebutlah namanya. Siapa nama gurunya? Baru disebut. Tapi jangan itu guruku itu si Amir itu. Misalnya gitu kan? Masya Allah. Itu bapakku itu si Ucok itu kan gitu. Tak boleh ya? Nggak boh? Kenapa kok kayak gitu? Saya nggak suka sama bapak saya, Ustaz. Naudzubillah. Ya, anak-anak santri sekalian. Berbicara yang lembut kepada kedua orang tua. Banyak adab-adab terhadap kedua orang tua. Tidak boleh berjalan di hadapan orang tua. Kalau berbicara kepada orang tua, nggak boleh. Nggak boleh melotot. Bahkan kalau bisa nundukkan. Suara jangan lebih tinggi dari orang tua. Berjalan jangan di depan orang tua. Nggak boleh kalau berjalan itu di depan orang tua, itu nggak boleh. Itu termasuk adab yang buruk, akhlak yang buruk. Nah, makanya adab kepada kedua orang tua ini ada banyak sih. Ya, nanti ada berbicara kepada kedua orang tua. Ya, itu dengan perkataan yang baik. Kemudian membalas itu dengan perkataan yang baik. Suatu kali ada kisah Tajuddin As-Subki ini mengatakan, suatu kali beliau sedang duduk dengan anaknya di halaman rumah. Tiba-tiba ada anak anjing. Anak anjing lewat gonggong-gonggong itu. Datang anaknya Tajuddin As-Subki tadi mengatakan, "Hus, pergi. Dasar anak anjing, pergi." Jadi ditegur sama bapaknya, "Wahai anakku, nggak boleh ngomong seperti itu." Ya, itu adalah perkataan yang kasar. Apa kata anaknya? "Baiklah ayahku." Perhatikan, ini jawaban anaknya luar biasa. "Baiklah ayahku." Dia langsung nurut, langsung menerima, nggak kemudian ngeles. Anak-anak sekarang kan nggak gitu, Pak. Dikasih tahu, ngeles dia, nanya, "Kenapa sih rupanya? Kan memang anjing lu, Pak." Masya Allah. Jadi kalau dikasih tahu yang baik, bagaimana jawabannya? "Baiklah ayahku, baiklah ibuku."
Ya, ini adab yang baik kepada orang tua. Adab memandang orang tua juga di sini ada. Jika orang tua memandang anaknya dan hal itu membuatnya gembira, maka anak tersebut mendapat pahala seperti membebaskan seorang budak. Ini dari riwayat Tabrani. Artinya gembiranya itu karena anaknya baik, rajin ibadah, itu anak itu mendapatkan pahala. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak kita supaya berperilaku beradab yang baik, karena dengan itu akan memberikan pahala yang banyak kepada dia. Ya. Nah, ini adab kepada kedua orang tua. Tidaklah seorang anak yang memandang wajah kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, melainkan Allah menuliskan baginya pahala seperti pahala haji yang mabrur. Jadi para anak-anak santri sekalian, dan juga kepada kita semuanya yang masih punya orang tua misalnya, ya, ketika kita memandang wajah orang tua kita dengan penuh kasih sayang, Ibnu Abbas mengatakan Allah menuliskan baginya pahala seperti pahala haji mabrur. Luar biasa, insyaallah. Jadi timbulkan kasih sayang kepada kedua orang tua, karena dengan itu saja Allah memberikan pahala. Ustaz, bagaimana kalau orang tua saya kafir? Bagaimana kalau orang tua saya masih melalaikan perintah Allah? Tetap kita diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi tetap gauli keduanya, meskipun keduanya kafir, gauli dengan baik. Kalau berbicara tentang bakti kepada orang tua, kita ingat siapa? Ingat siapa? Uwais al-Qarni. Karena baktinya kepada ibunya, sampai-sampai Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk minta doa kepada dia. Bayangkan loh, padahal Uwais itu bukan sahabat, tabi'in, tapi bisa dibilang levelnya secara nggak langsung berada di atas para sahabat. Ya, ada satu riwayat, apa yang dilakukan Uwais? Yang paling fenomenal dilakukan Uwais apa? Menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk ibadah haji. Ternyata ada riwayat mengatakan, menceritakan, sebelum Uwais melakukan hal itu, menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, itu dia latihan dulu. Latihannya gimana? Ya, dia beli anak lembu, tapi dia buat kandangnya di atas bukit. Jadi setiap mau ngangon lembunya, dia gendong lembunya. Dia pergi ke kandangnya, diangkatnya lembunya, digendongnya, dibawanya turun. Nanti sore naik kandang lagi, diangkatnya lagi, digendongnya lagi. Latihan. Anak lembu memang, tapi lama-lama lembu itu dia latihan selama 8 bulan. Ya, 8 bulan namanya lama-lama anak lembu besar. Kalau anak kita 8 bulan mungkin nggak terlalu apa gitu kan. Kalau lembu makin lama makin besar, tapi dia semakin lama semakin kuat. Ototnya semakin terbentuk, semakin kuat, semakin terbiasa. Sudah latihan, sudah biasa, baru kemudian masuk musim haji dia lakukan. Tapi dia persiapannya seperti itu. Namun perjuangan dia ketika melakukan itu, dia dibilang gila sama masyarakat. Itu gila si Uwais itu. Ada pula anak lembu digendong, sampai besar pun digendong naik ke atas bukit. Yang lagian ngapain dia buat kandangnya di atas bukit? Kok susah-susah kali buat kandang di atas bukit? Ternyata dia latihan. Dia diam saja, dihina masyarakat, dibully, dia diam saja karena dia punya niat untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Ini luar biasa. Ya, sudah ototnya kuat, pahalanya juga berat. Kalau kita sudah ototnya lembek, pahalanya kopong. Masya Allah. Kenapa? Karena tak berbakti kepada orang tua. Na'udzubillah.